Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada subuh kali ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah kita ke masjid di waktu gelap menjadi sebab Allah menyempurnakan cahaya kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, agak ini ya, agak storing ya. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan kita ini menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita di sisinya, dan semoga menjadi sebab dikumpulkan kita kelak di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah 3 pilar seorang muslim. Ya, 3 pilar seorang muslim. Ada 3 kekuatan yang menjadikan seorang muslim ini akan mendapat kemenangan. Yaitu pertama adalah iman, kemudian jihad, kemudian hijrah, kemudian jihad. Ya, ini 3 pilar: iman, hijrah, jihad. Sebagaimana firman Allah di dalam surah ke-9, surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim lahum darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Surah At-Taubah ayat 20. Orang-orang yang beriman, satu beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, maka Allah memberikan aqwamu darajatan indallah. Allah memberikan derajat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Secara struktur ayat ini menarik karena Allah meletakkan di antara iman dan jihad itu ada hijrah. Hijrah diapit oleh iman dan jihad. Ini ada keindahan struktur Al-Quran. Ya, struktur Al-Quran itu memang indah. Ya, misalnya di dalam surah Ad-Duha, ketika Allah berfirman kepada Rasulullah saat itu, Allah mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailam fa'aghna. Nah, ini para mufasir membahas kenapa Allah mengawali dengan kalimat tanya, alam yajidka. Bukankah kamu
dulu itu kami dapatkan atau kami mendapatkanmu itu dalam keadaan yatim. Lalu kami mengurus. Maksudnya Allah itu ketika Rasulullah kecil saat itu dalam keadaan yatim. Bukankah dulu kamu itu yatim ya Muhammad? Lalu kami tidak terlantarkan. Sementara ayat setelahnya wa wajadaka dhallan wa wajadaka, dan kami mendapatimu dalam keadaan yang belum tahu apa-apa. Ya, dhallan itu di situ Pak tersesat, tapi bukan dalam konteks tersesat Nabi tidak kenal Allah, bukan itu. Jadi maksudnya tersesat di sini adalah Nabi belum tahu saat itu bagaimana cara beribadah, cara menyembah Allah. Makanya turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Lalu yang ketiga, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dulu kamu fakir. Kami mendapatkan kamu fakir dan kami mencukupkan atau kami memberikan kecukupan. Nah, yang menarik dari 3 ayat ini, Allah mengawali dengan alam, pertanyaan. Kenapa Allah nggak langsung mengatakan wa wajadaka yatiman fa'aw, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna? Kan bisa. Kenapa diawali dengan kata alam? Yang pertama alam, pertanyaan. Kata para ahli tafsir, ini menunjukkan struktur Quran itu indah. Bahwa pertama itu adalah sebagai tujuan yang Allah katakan bahwa aku ini, kata Allah, aku ini bisa diandalkan. Jadi Allah itu ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha yang bisa diandalkan. Nah, itu maknanya, Pak. Makanya Allah sampaikan pertanyaan, tapi tujuannya bukan untuk dijawab, tapi sebagai ungkapan bahwa tenang, kalau kamu yatim, aku bisa diandalkan, kata Allah. Kalau kamu fakir, aku bisa diandalkan. Ya, kalau kamu tersesat, aku bisa diandalkan, itu maksudnya. Nah, itulah contoh struktur Quran itu begitu. Dan banyak ayat-ayat kita temukan dengan keindahan susunannya, ya, strukturnya. Maka di ayat ini kata para ulama, ayat 20 ini juga ada struktur yang indah. Kenapa Allah mendahulukan iman, baru hijrah, kemudian jihad? Kenapa susunannya tidak jihad dulu? Ya, alladzina jahadu wa hajaru wa amanu, kan bisa kan? Ya, padahal jihad itu kan amalan yang paling tinggi. Kenapa nggak hijrah dulu? Alladzina hajaru wa amanu wa jahadu. Nah, kenapa Allah membuka dengan amanu, iman, baru hajaru, hijrah, baru jahadu, baru berjihad? Dan hijrah berada di antara iman dan jihad. Nah, ini ada rahasianya, kata para alim ulama. Apa keterkaitan antara hijrah dan iman dan jihad? Ya, jawabannya tidak mungkin seseorang bisa berhijrah tanpa dengan iman. Itu kalau ditarik begitu, Pak. Hijrah apa hubungannya dengan iman? Tidak mungkin kita bisa berhijrah tanpa dengan iman. Dan tidak mungkin bisa berhijrah tanpa pengorbanan. Nah, jihad itu maknanya pengorbanan. Oke, sekarang kita urai. Kenapa nggak mungkin bisa jihad tanpa iman? Karena hijrah kenapa tidak mungkin hijrah tanpa iman? Itu maksudnya. Kenapa tidak bisa hijrah tanpa iman? Karena hijrah itu berat. Itu jawabannya. Ya, hijrah itu berat. Jadi yang berat itu bukan rindu, tapi hijrah. Itu kan kalau film Dilan itu rame kan. Yang berat itu rindu katanya. Tapi ternyata yang berat itu hijrah. Ketika ayat ini turun, bagaimana suasana hijrah saat itu? Ayat ini, Bapak Ibu udah rahmati Allah, menjadi latar belakang kenapa Rasulullah dan para sahabat meninggalkan kota Mekah. Ini ayatnya. Jadi kalau kita mau tahu ayat mana yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat saat itu berangkat dari kota Mekah ke kota Yathrib, dulu namanya Yathrib, sekarang Madinah. Ini ayatnya, surah ke-9 ayat 20. Bagaimana suasananya saat itu? Ya, subhanallah. Jazakumullah khair. Ya, bagaimana suasananya? Kenapa dikatakan hijrah itu berat? Ketika turun ayat ini, ya, Nabi SAW harus meninggalkan kota Mekah saat itu di tanggal 29 Safar.
Jadi Nabi berangkat itu 29 Safar. Selama keluar dari Mekah itu 3 hari perjalanan, Nabi bersembunyi di Jabal Thur selama 3 hari. Keluar dari Mekah 29 Safar, Nabi tidak langsung, tapi Nabi sembunyi dulu di Jabal Thur selama 3 hari. Kenapa? Karena perjalanan di padang pasir, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu jejak kaki, jejak hewan itu akan mudah dideteksi. Makanya Nabi punya siasat ya, bagaimana caranya mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Nabi sembunyi 3 hari, 29 Safar, 30 Safar, 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, 3 Rabiul Awal. Tanggal 2, karena tadi 29 ya bersembunyi, tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 2 Rabiul Awal keluar dari Jabal Thur, melanjutkan perjalanan sampai ke satu tempat namanya Kuba. Ya, di tanggal sampai Kuba itu kira-kira di tanggal 8 atau maaf bukan 8, tanggal 11 ya, tanggal 11 sampai di Kuba. Nabi membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Quran memberikan nama Masjid Ussisa ala Taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan sampailah di kota Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Hanya Nabi itu semuanya 12 ya. Dilahirkan 12 Rabiul Awal. Kemudian hijrah sampai ke kota Madinah 12 Rabiul Awal. Wafatnya kapan? Ya hari Senin 12 Rabiul Awal ya. Itu keindahan atau mukjizat lah oleh Allah didesain. Memang seperti itulah Rasulullah SAW diutus pun ya Rabiul Awal. Nah, tapi tidak semudah itu, Pak. Kita akan lebih melihat kepada suasananya. Kalau Nabi memang Rasulullah itu ya pasti dalam hijrahnya Allah yang menjaganya, Allah yang menjaga Rasulullah. Tapi bagaimana para sahabat saat itu? Para sahabat ketika mau hijrah tidak semudah itu. Ya, subhanallah, mereka harus keluar dari Mekah malam hari. Karena siapapun yang keluar dari Mekah saat itu, maka konsekuensinya bisa dibunuh, ya, puncaknya bisa dibunuh, ya. Dan tidak hanya dibunuh, yang paling menyedihkan itu adalah mereka keluar dari Mekah tidak boleh membawa apapun yang dimilikinya. Padahal itu hasil dari kerja kerasnya bertahun-tahun di kota Mekah. Yang kita kenal siapa? Abdurrahman bin Auf itu kan terkenal, boleh bawa apa-apa untuk berangkat hijrah, hanya pakaian di badan. Tapi ada satu sahabat yang mungkin jarang diceritakan, ya, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat Rasul SAW. Dulu ketika ini asalnya dari Irak, dari Baghdad. Ketika Romawi menyerang, Suhaib ini masih kecil, Pak. Dibawa oleh pasukan Romawi, dijadikan budak, ya, dijual, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Tapi ujungnya ketika sudah dibebaskan dari budak, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ini jadilah orang yang sukses di kota Mekah. Tapi yang namanya budak itu yang menyakitkan. Apapun hasil yang dimilikinya tetap menjadi milik majikannya, yaitu budak itu begitu. Tapi lihat ketika turun ayat ini, perintah hijrah, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ini meninggalkan kota Mekah saat itu, bertemulah dengan orang kafir. Apa kata orang-orang kafir? Suhaib, ila aina anta? Mau kemana anda? Kamu mau kemana? Kata Suhaib, ila Yathrib. Aku mau pergi ke Yathrib. Aku mau hijrah. Kata orang Mekah, lah, nggak bisa. Ya, nggak boleh kamu hijrah. Ya, kenapa? Ya, Suhaib, laqad tanafasta bi hawa'i Makkah. Kamu sudah menghirup udara Mekah. Kamu hidup di Mekah. Wa ta'kulu thamratiha, dan kamu sudah memakan buah-buahannya. Wa tashrabu ma'a, dan kamu sudah meminum airnya. Wa ta'khudhu ribaha, kamu sudah mengambil keuntungan darinya.
Kamu sudah kaya, sekarang kamu mau meninggalkan Mekah, mau hijrah? Oh lah, kata orang Mekah, nggak bisa. Kalau kamu mau hijrah, tinggalkan seluruh harta yang kamu miliki. Subhanallah. Bayangkan Pak. Makanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi begitu sampai kota Yathrib, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, Ar-Rahib, ya, datang kepada kita Ar-Rahib. Siapa Ar-Rahib? Yang beruntung, ya, orang yang beruntung. 3 kali Nabi menyebutkan Ar-Rahib, marhaban Ar-Rahib, selamat datang orang yang beruntung. Maksudnya yang beruntung itu adalah Suhaib ibn Sinan. Kenapa? Karena dia lebih memilih hijrah daripada tinggal di Mekah. Karena hijrah itu perintah Allah. Apa yang membuat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi meninggalkan Mekah dengan segala yang dimilikinya? Iman. Kalau bukan iman, tak mungkin, Pak. Makanya kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika Abdurrahman bin Auf dijegal juga mau hijrah itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Ambil seluruh hartaku, silahkan. Imani agla minal mali. Imanku itu lebih mahal daripada harta yang aku miliki. Subhanallah. Itulah iman. Jadi orang tidak mungkin bisa hijrah tanpa iman, karena hijrah itu mahal. Yang kedua, bukan hanya harta. Ternyata keluarganya pun ada yang menghalangi dalam hijrah. Ini ayatnya turun di surah At-Taghabun ayat 14. Tapi ini sifatnya adalah kasuistis, Pak. Enggak semuanya, enggak. Jadi tidak semua istri para sahabat itu melarang. Ada sebagian istri para sahabat yang tidak rela untuk meninggalkan Mekah saat itu. Kenapa? Sudah enak hidup di Mekah. Makanya turun At-Taghabun ayat 14. Ya, ada salah satu dari istri para sahabat itu, dia katakan kepada suaminya, buat apa kita hijrah? Hidup kita sudah nyaman di Mekah, rumah sudah punya, usaha sudah bagus, kendaraan sudah ada. Buat apa kita hijrah? Tinggal saja di Mekah. Maka turun ayat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 14 surah At-Taghabun. Ini sabab turunnya karena ada peristiwa ini. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Ya, al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Subhanallah. Istri-istri kalian, anak-anak kalian bisa menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi yang disebut musuh dalam selimut itu ya ini. Ya, kita kan sering mendengar istilah musuh dalam selimut orang munafik. Tapi ternyata ada musuh dalam selimut yang memang dekat dengan kita, satu rumah, satu ranjang, dan betul-betul satu selimut itu. Itu adalah pasangan kita, istri. Ini bukan kata saya, bukan bermaksud mendeskripsikan perempuan, ya, bukan bermaksud memojokkan perempuan. Tapi nanti ada kabar gembira di ujung dari ayat ini. Ya, Ibu sabar dulu, ya. Jadi memang musuh dalam selimut itu ternyata istri, Pak. Ya, ini kata Allah. Makanya Allah suruh hati-hati dengan mereka itu. Nah, kenapa? Karena peristiwa ini terjadi ketika sahabat Nabi, beberapa orang di Mekah tuh mau hijrah ke kota Yathrib. Istrinya menghalang-halangi, tadi dikatakan, ngapain hijrah? Kita kan sudah enak hidup di Mekah, sudah bahagia di Mekah, tak usahlah hijrah. Nah, sehingga sahabat ini tidak berangkat hijrah, atau mungkin menunda hijrah. Nah, sementara subhanallah, yang sudah hijrah bersama Rasulullah di kota Yathrib itu semakin kuat imannya. Yang ini semakin lemah imannya. Kenapa? Satu, dia sudah menunda perintah Allah. Makanya menunda kebaikan itu bisa berpotensi melemahkan iman. Karena itu kemaksiatan. Kita sudah bahas pertemuan kemarin,
Salah satu makna iman itu definisinya adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, ya kan? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, makanya ini dua keadaan yang berbeda. Nah, yang menarik, subhanallah, dalam ayat ini ternyata pasangan kita atau istri-istri kita itu mungkin salah satu orang yang menghalangi hijrahnya para suami. Mungkin suaminya mau berubah, ini kayaknya mau resign nih, pekerjaan ayah ini subahat, ini pekerjaan ini ada unsur haram. Kadang-kadang suaminya siap, istrinya tidak siap. Ini cari kerja susah ayah. Sekarang tuh ayah tahu nggak, cari yang haram saja susah, apalagi yang haram. Itu dijadikan dalil. Na'udzubillah. Nah, dan memang ujian perempuan itu lebih dahsyat, kata Rasulullah SAW. Makanya mohon maaf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu satu-satunya sahabat yang pergi meninggalkan Mekah tidak sembunyi-sembunyi. Bapak udah rahmati Allah, tidak sembunyi-sembunyi dia. Kenapa? Karena kekuatan iman kepada Allah luar biasa. Umar itu keluar di sekitaran Ka'bah, dia teriak, "Ayuhannas, kalian semua, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, tunggu aku di bukit sana, halangi aku untuk hijrah." Ternyata nggak ada yang berani, keluar. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu dengan santainya keluar meninggalkan kota Mekah, tapi sahabat yang lain sembunyi-sembunyi. Makanya Umar itu ditakuti tidak hanya oleh kalangan manusia tapi kalangan setan. Kata Rasulullah SAW, "Ya Ibn al-Khattab, hei Ibn al-Khattab, lau salakta la salaka syaitan min fajjin akhar." Kalau Anda berjalan, setan itu juga akan mencari jalan yang lain. Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu dan rahmati Allah, kita tahu kisah Umar bagaimana setan itu sangat takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar pernah nangis ketika dimarahi istrinya. Subhanallah, riwayatnya sahih. Ya, Umar pernah nangis ketika dimarahi istrinya. Maka pertanyaan saya, mana yang lebih mengerikan bagi seorang Umar bin Khattab? Setan atau perempuan? Mana lebih mengerikan? Subhanallah. Oh, jadi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih takut kepada perempuan daripada setan. Dan memang betul, ini bukan sekali lagi bukan memojokkan ibu ya. Ada satu hadisnya sahih dari Abi Dzar Al-Ghifari dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, kalau Anda sholat lalu Anda melihat anjing hitam lewat ya, dan perempuan lewat, ulangi sholat Anda. Subhanallah. Ini sekali lagi bukan menyamakan anjing hitam dengan perempuan, bukan. Makanya saat itu para sahabat juga bertanya, "Ya Rasulullah, maksudnya apa? Kita sholat ada anjing hitam lewat, ada perempuan lewat, diulang sholatnya." Karena kata Nabi SAW, anjing hitam itu setan. Jadi kalau ibu bapak melihat anjing hitam, bisa jadi itu setan. Karena yang namanya setan ketika dia merubah wujud menjadi seekor binatang, itu biasanya setan seperti itu. Kalau malaikat merubah wujudnya itu menjadi manusia. Jadi yang merubah wujud menjadi binatang itu hanya setan. Dan anjing hitam itu kata Rasulullah SAW bisa jadi itu adalah setan atau ular, bisa jadi ular, anjing hitam atau keledai. Itu binatang-binatang yang sering dijadikan kongsi oleh setan. Nah, jadi kalau sholat melihat anjing hitam, diulangi sholat, anjing hitam lewat. Nah, makanya dalam hadis yang lain dikatakan umat Rasulullah itu tidak boleh memelihara anjing. Ya kan? Kita nggak boleh pelihara anjing. Kenapa? Ada najis ya, di sana, najis yang disebut najisnya mughalladhah, ya berat. Bahkan siapa yang memelihara anjing, pahalanya berkurang setiap harinya 2 kirot. 2 kirot itu kalau 1 kirot sebesar gunung Uhud.
Ini kalau 2 qirat, 2 gunung Uhud, habis tuh pahala. Makanya nggak usah lah pelihara anjing kalau tidak ada manfaat. Apakah ada yang mengambil manfaat dari memelihara anjing? Ada, mungkin untuk menjaga kebun silahkan, ya untuk berburu itu silahkan. Tapi kalau untuk tinggal di rumah, ya, dan dia bahkan satu kasur, satu kendaraan, nah itu jangan, ya karena Nabi melarangnya. Nah kemudian perempuan, kenapa perempuan juga dikatakan kalau ada perempuan lewat sedang sholat ulangi? Karena perempuan itu juga bagian daripada ujian. Makanya kalau kita sholat berjamaah, imamnya salah, ucapan jamaah apa? Jamaah laki-lakinya apa ucapannya? Subhanallah. Tapi perempuan tepuk tangan kan, bertepuk tangan, menepuk tangan. Perempuan tidak boleh mengucapkan subhanallah, nggak boleh. Ya kenapa? Bayangkan, ini fitnahnya. Kalau perempuannya ikut mengucapkan subhanallah, itu imamnya makin tidak khusyuk. Begitu salat, subhanallah, subhanallah. Itu imam bukan makin ingat surat, makin lupa, itu ngeblank. Suara siapa itu subhanallah? Ya. Makanya dijaga betul Pak, ya, perempuan ini hati-hati. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, itu kalimatnya apa? Kalau setan yang menggoda kita, Allah mensifati setan itu tipu dayanya lemah. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu lemah. Berarti lebih kuat kita daripada setan, karena tipu dayanya sangat lemah. Tapi ketika berbicara tipu daya wanita, Quran mengatakan inna kaida kunna kana azima. Inna kaida kunna azima. Coba lihat, sesungguhnya tipu daya perempuan itu, kunna itu perempuan, ya domirnya kepada wanita. Sesungguhnya tipu daya wanita itu azima, dahsyat, besar. Kalau setan dhaifat, lemah. Tuh, coba, berarti lebih dahsyat mana? Tipu daya wanita atau setan? Wanita, apalagi wanita yang kesetanan, itu lebih berat lagi. Subhanallah. Ya, makanya kata Allah, ya, subhanallah, dikatakan kalau berlindung dari setan itu isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu setan lari Pak. Tapi kalau tipu daya perempuan, kalau isti'adzah saja nggak cukup. Kenapa? Kalau ada perempuan menggoda kita dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, senyum dia, bukan lari Pak, senyum. Ya, makanya tidak hanya isti'adzah tapi tundukan pandangan itu. Nah itu bahayanya, atau dikatakan musuh. Kenapa disebut musuh? Karena memang ujiannya dahsyat sekali perempuan itu. Nah, ya maka subhanallah, ketika turun ayat ini, ya, At-Taghabun 14 tadi, itu para sahabat yang ada di kota Mekah, ya sudah, dia kalah dengan istrinya, takut dengan istrinya, ya dia masih bertahan di Mekah. Tapi suatu saat ketika mendapatkan hidayah, baru dia pindah tuh Pak. Pindah kemana? Ke Madinah. Karena dia sebenarnya beriman, tapi imannya tidak sekuat para sahabat yang sudah meninggalkan Mekah. Tapi menariknya, ketika istrinya menghalanginya, sebenarnya sahabat ini dalam hatinya mengatakan, nanti aku akan berikan hukuman. Ini istri saya ini, kalau nanti hijrah, pada akhirnya hijrah, aku akan berikan hukuman kepada dia. Itu sudah ada dalam hati itu Pak. Pokoknya nanti kalau sudah hijrah, aku akan kasih hukuman. Kenapa? Karena sebab perbuatan dialah aku jadi terlambat dalam berhijrah. Nah, jadi nggak hijrah ikut para sahabat yang awal itu. Dia berada mungkin di ujung-ujungnya baru hijrah. Nah, tapi Allah katakan dalam ayat ini 14 ini surat At-Taghabun. Ini ayatnya belum selesai. Apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini kata Allah,
walaupun istrimu itu musuh ya bagimu, anak-anakmu musuh bagimu, tapi jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ini kabar gembiranya para istri, para ibu. Jadi Allah melarang para sahabat yang ada keinginan untuk menghukum para istrinya tadi dengan Allah memerintahkan untuk memaafkan. Kalau kamu memaafkan, ya, kamu mengampuni kesalahan mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah juga akan memaafkan kesalahan. Kan itu kesalahan tuh. Disuruh hijrah tapi belum mau berangkat hijrah karena ada penghalang. Siapa? Istri-istrinya. Allah maafkan, tapi maafkan juga istrimu. Nah ini kesimpulannya, kalau istri salah, gak boleh kita marah-marah. Sebagai laki-laki, kesalahan istri itu bukan untuk diberikan hukuman menurut ayat ini, tapi untuk dimaafkan. Tuh, Bu, setuju gak Bu kalau yang ujung ini Bu? Enak gak? Bu? Enak ya? Jadi kalau perempuan salah, ya sudah, maafkan saja. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak kita memaafkannya, ya kita katakan perempuan ibu itu salah atau mama itu salah, ya, yang terjadi nggak akan selesai itu masalah. Karena kadang-kadang, mohon maaf, sudah salah tapi nggak mau apa Pak? Bapak takut begini jawabnya. Subhanallah. Iya. Kan itu kan pasal 1, apa tuh? Pasal 1, pasal 2 lah itu ya. Nah, makanya sebelum itu terjadi sudah maafkan. Nah, ini cara. Jadi kalau kita punya sifat seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, para suami, nggak ada perceraian ini. Ya para suami, para istri pasti punya salah. Umar ibn Khattab seorang yang dikatakan pemberani. Kenapa ketika berhadapan dengan istrinya Umar tunduk, Umar bahkan menangis, tidak berkata-kata? Karena Umar ibn Khattab tahu betapa lelahnya istri saya, kata Umar. Istri saya itu sudah lelah, sudah capek, ngurus anak, ngurus rumah, ya, macam-macam lah. Perempuan itu kan multitasking gitu kan ya. Ya ngurus anak berapapun selesai. Subhanallah. Ya, makanya perempuan itu tidak lepas dari 3. Kalau sedang santai maunya ngemil, kalau sedang bosan maunya ngemol, kalau sedang capek maunya ngomel. Itu 3 yang tidak pernah lepas dari diri seorang wanita. Kalau 3 ini ada, itulah dikatakan 4 sehat 70 sempurna itu. Iya, ibu ngemil tapi kalau nggak ngomel kurang maksimal. Ya, ngomel kalau nggak ada cemilan itu nggak maksimal. Ngomel tapi nggak ngemol itu juga kurang enak. Makanya ya ini diajarkan kalau sedang marah sudah maafkan, ya maafkanlah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah suasana beratnya hijrah saat itu. Ya, suasananya begitu berat, sembunyi-sembunyi, bahkan meninggalkan semua apapun yang dicintai. Apa yang paling kita cintai? Harta. Ya, bahkan keluarga itu termasuk harta, anak-anak itu termasuk harta. Semua yang kita cintai semua ditinggalkan. Nah, itulah konsekuensi sebuah perubahan. Ya, kita hijrah itu kan perubahan. Jadi sekarang sudah lewat Muharram, tapi semangat Muharram jangan hilang. Ya, semangat berubahnya jangan hilang. Ya, jadi kenapa? Karena setiap perubahan itu pasti akan ada ujian. Ya, Bapak yang merubah kebiasaan dulu nggak pernah bangun malam, ya sekarang dirubah, membiasakan diri untuk bangun malam. Ya, minimal sampai Argentina sama Spanyol selesai. Itu kan lumayan tuh. 2 bulan ini semenjak Piala Dunia banyak orang yang qiyamul lail. Ya. Tapi bukan sholat itu kayaknya. Subhanallah. Kayaknya untuk melihat jagoannya tuh. Nah, itulah beratnya hijrah. Nah, untuk sekarang, di zaman sekarang ini mungkin tidak seberat zaman sahabat dulu. Nggak sampai kita hijrah harta kita habis, nggak sampai kita hijrah dibunuh, tidak.
Makanya seharusnya kita lebih mampu lagi, ya lebih kuat lagi untuk berazam, punya tekad kepada Allah untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi dengan bekal iman yang kita miliki. Ya Allah sudah kasih iman. Ya apa itu hijrah? Hijrah itu meninggalkan apa yang Allah haramkan, ya, dan memperbanyak diri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Itu yang pertama. Jadi hijrah tidak mungkin tanpa dengan iman, karena hijrah itu tidak mudah, hijrah itu berat. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Yang kedua, setelah hijrah itu ada pengorbanan. Makanya menarik, bulan Muharram itu Allah datangkan setelah kita berkurban 2 minggu setelah kurban, itu kan Dzulhijjah. Kurban itu Dzulhijjah kan, 10 Dzulhijjah. 2 minggu setelah itu ada tahun baru hijrah. Ya, sebenarnya tahun baru hijrah itu memang baru, Pak. Tahunnya baru. Tapi bulannya itu sudah ada dari sejak Nabi belum dilahirkan. Bulan-bulan Hijriah itu sudah ada sejak Nabi belum dilahirkan. Jadi bulan-bulannya memang orang Arab itu yang memberi nama sesuai dengan kondisi saat itu. Makanya kenapa disebut bulan Muharram? Karena diharamkan perang. Ya, seperti kita di tanah haram, kita nggak boleh perang. Makanya diberi nama Muharram. Kenapa diberi nama Safar? Karena orang-orang Mekah saat itu bulan Safar meninggalkan rumah, keluar dari rumahnya. Nah, rumah yang ditinggalkan penghuninya maka disebut rumahnya kosong. Rumahnya kosong kan? Safar itu satu akar kata dengan sifar. Sifar itu kosong, bahasa Arab tuh. Sifrun, wahidun, itnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, dan seterusnya. Makanya kalau tuan rumahnya nggak ada, pemilik rumah nggak ada, kita sebut rumahnya kosong. Itu kenapa disebut Safar. Kenapa Rabiul Awal? Karena musim semi pertama. Kenapa Rabiul Tsani? Musim semi kedua. Terus sampai kenapa Ramadan? Karena panas puasanya. Kenapa Syawal? Karena peningkatan setelah Ramadan, ibadah 1 bulan meningkat iman, makanya Syawal. Jadi bulan-bulan Hijriah itu namanya sesuai dengan keadaan saat itu, kondisi. Tapi kalau tahun itu nanti setelah hijrah, ya, atau dikatakan setelah Rasulullah SAW wafat baru ada tahun Hijriah. Ya dikatakan ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah baru menjadi ukuran tahun Hijriah. Ya, bukan diambil dari Nabi wafat, bukan diambil dari Nabi lahir, tapi dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena berharap ketika tahun baru Hijriah itu diambil dari sebab Nabi berhijrah, di situ ada kemenangan, ada perubahan. Karena hijrah itulah yang menjadi sebab Islam ini berubah. Ya, dari Mekah itu kan Islam syiarnya tidak luas, nggak bisa tuh Nabi berdakwah di Mekah apa? Diintimidasi, dijegal, bahkan terancam dibunuh. Tapi dakwah di kota Madinah 10 tahun menyebar Islam terus di seluruh dunia, bahkan ya Islam sampai sampai hari ini kita ke Indonesia itu karena Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau Nabi tidak hijrah, nggak ada kemenangan. Maka Fathu Mekah itu didapatkan setelah hijrah, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kemenangan, maka wajib untuk berhijrah. Itu maksudnya. Nanti di ujung ayat ada kata-kata faizun, itu kemenangan. Nah, contoh pengorbanan sekarang para sahabat. Bagaimana pengorbanan para sahabat? Kalau bicara pengorbanan, tidak ada manusia yang paling hebat pengorbanannya kecuali dalam para sahabat. Jadi itu level paling tinggi, Pak. Tidak ada pengorbanan paling hebat kecuali para sahabat. Dari hartanya, misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung, Pak. Makanya Abu Bakar ini tidak tertandingi seluruh manusia ditimbang kebaikannya kecuali Nabi dan Rasul untuk diadu oleh timbangan Abu Bakar. Nggak tertandingi. Kenapa? Karena harta Abu Bakar semuanya untuk syiar Islam.
Ditambah lagi sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam karena sebab Abu Bakar. Ada berapa? Ada 6 orang itu. Dan semuanya adalah ahli surga. Bahkan membangun Masjid Nabawi itu adalah harta dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Makanya berapa banyak orang yang sholat di Masjid Nabawi sampai hari ini pahalanya ngalir nggak ke Abu Bakar? Mau ngalir. Nah, itu kalau dari harta. Itu baru Abu Bakar radhiyallahu anhu. Belum lagi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana Utsman bin Affan? Ya, sekali infak itu 74 miliar. Subhanallah. Ya, kuda perangnya diserahkan kepada Nabi. Ini ketika terjadi peperangan Ahzab, ya, atau mohon maaf, perang Khaybar kalau nggak salah ya. Saya lupa perangnya, antara perang Khaybar atau perang Ahzab itu. Nabi saat itu dalam keadaan kesulitan. Nabi paceklik yang cukup panjang. Kata Rasulullah, "Man jahaza jaisul usrah." Siapa yang ingin memudahkan pasukan perang yang sedang kesulitan ini, yang ingin memberikan kemudahan kepada pasukan perang yang sedang kesulitan, itu Utsman bin Affan Pak berkali-kali pulang. Dia pulang ambil hartanya, diberikan seluruh hartanya diambil untuk perang, untuk peperangan. Tapi Rasulullah menghitung belum cukup. Hartanya ternyata ini belum cukup untuk perang. Kata Rasulullah, "Man jahaza jaisul usra." Siapa yang mau meringankan pasukan perang yang sedang kesulitan ini, pulang lagi Utsman. Diambil itu kuda perangnya dengan perlengkapannya. Ya, itu kira-kira ada ratusan ekor kuda lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan perbekalannya. Subhanallah. Itu belum selesai. Nabi mengatakan, siapa yang ingin meringankan pasukan perang yang sedang kesulitan, Utsman ambil lagi apa yang dimilikinya. Semuanya diserahkan untuk Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ya Utsman, ma daraka ba'da ma fa'ala hadzal yaum." Utsman, tidak ada sesuatu yang akan sesuatu keburukan yang akan mendatangimu setelah hari ini. Subhanallah. Itu karena Nabi Nabi terus bahagia, Pak. Coba lihat bagaimana pengorbanan seorang sahabat. Kalau kita, Pak, mungkin ini kalau kita nih jangankan disuruh infak untuk peperangan, untuk donasi. Ini ada kotak amal lewat. Begitu lewat lagi, apa komentar kita? Kan tadi udah. Itu tuh. Iya kan? Bahkan mungkin kita bisa bergeser. Ini kenapa 2 kali nih? Kayaknya salah ini masjid ini. Tapi Utsman bin Affan tidak. Begitu kekurangan, datang balik lagi, diambil lagi, dikasih lagi. Datang ambil lagi, kasih lagi. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun ternyata peperangannya pun nggak jadi, Pak. Ujungnya nggak jadi perang ya. Berarti bukan perang Khandaq tuh. Ada perang yang ujungnya tuh nggak jadi perang, melawan Romawi kalau nggak salah. Ya. Nah, tapi ketika tidak jadi perang, ini kalau Bapak Ibu nyumbang masjid, begitu ada informasi, mohon maaf, masjid tidak jadi dibangun karena dengan macam-macam ada tanahnya sengketa atau apa dan apa, kira-kira uangnya diminta lagi nggak itu? Minta lagi. DKM mana uang saya, kan nggak jadi dibangun. Tapi Utsman bin Affan tidak. Subhanallah. Itu sudah dikeluarkan semuanya, perangnya nggak jadi karena musuhnya lari, Pak, takut. Tapi Utsman nggak bilang, "Ya Rasul, kan nggak jadi perang nih." Nggak begitu, Pak. Kenapa? Pengorbanannya luar biasa. Itu dari hartanya. Bagaimana dengan jiwanya? Karena di sini pengorbanannya itu jihadnya dengan amwal, dengan harta, dengan jiwa, nafas. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan ditanya kalau tentang pengorbanan jiwa para sahabat. Ada sahabat yang siapapun yang melihat sahabat ini, semua orang tua itu ingin menjadikannya menantunya, Pak. Ingin menjadikan sahabat ini sebagai menantunya. Siapapun yang melihat sosok ini, siapapun yang melihat sosok ini, seorang perempuan ingin menjadikan dia sebagai suaminya. Siapa sahabat ini, Pak? Kaya raya, cerdas, ganteng. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu sahabat yang luar biasa. Bagaimana pengorbanannya ketika memimpin peperangan Uhud? Ya, Mus'ab bin Umair itu perang Uhud, ditebas tangan kanannya, dia pegang bendera, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, diputuskan tangan kanannya oleh orang kafir. Tapi tidak berhenti.
Ditarik bendera itu dengan tangan kirinya, dia angkat lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diputuskan lagi tangannya, tebas tangannya. Bendera itu dipegang dengan kedua tangan yang sudah putus tadi. Allahu Akbar sambil teriak. Ditusuklah Mus'ab bin Umair wafat. Subhanallah. Bahkan beberapa sahabat itu, karena perang Uhud ini Pak, perang pembalasan dendam orang kafir ketika kalah dalam peperangan Badar kan. Pokoknya 3.000 pasukan diutus itu. Dalam peperangan Uhud banyak kejadian, bahkan terkenal dengan syuhada Uhud 70 orang itu. Termasuk paman Rasulullah SAW namanya Hamzah. Itu Hamzah itu ketika dilempar pedang oleh Wahsy, jadi mengatakan tombak, ya, dilempar tembus Pak ke depan, sampai ke depan tembus, berbalik badan itu Hamzah. Subhanallah, ketika berbalik badan Wahsy sudah ketakutan. Hamzah masih pegang pedang, belum tumbang dia. Wahsy ketakutan. Hamzah, sekarang aku menyerah. Terserah apa yang kau lakukan kepadaku, aku sudah menyerah. Ternyata qadarullah belum sempat menghajar Wahsy, tumbang Hamzah, wafat. Subhanallah, bagaimana pengorbanan jiwa para sahabat. Ada sahabat Nabi yang disebut Abu Dujana. Bapak Ibu tahu ketika Nabi perang Uhud itu masuk ke dalam sebuah lubang, Nabi sembunyi di sebuah lubang, masuk terperosok karena ada perangkap dari orang-orang kafir. Bukan sembunyi, Nabi tidak sembunyi. Nabi masuk terperangkap, dilempari, dihujani anak panah dari atas. Itu ada seseorang sahabat namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu, melihat kejadian itu, lari, dia terbang seperti burung, dia tutup Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, ya Abu Dujana, kamu itu seperti landak. Seperti landak, karena panahnya itu Pak, semuanya berkumpul di tubuhnya Abu Dujana. Bayangkan, Bapak tahu landak itu kan? Itu bagaimana pengorbanan jiwa para sahabat. Ya, makanya kita ini belum ada apa-apanya. Ya, jadi tidak ada manusia terbaik dalam pengorbanan, baik harta ataupun jiwa, kecuali para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah suasana hijrah yang sangat luar biasa saat itu, ya. Atau dikatakan tidak hanya ketika meninggalkan Mekah, setelah meninggalkan Mekah pun di kota Madinah Nabi tidak tidur nyenyak, tidak duduk manis, tapi di situ ada peperangan demi peperangan. Nah, itulah dibutuhkan pengorbanan di sana. Makanya setelah hijrah kita berikrar berubah, berhijrah, jangan berharap hidupnya nyaman, tenang, tidak. Justru ujian akan datang. Nah, disitulah dibutuhkan jihad, kesungguhan dalam pengorbanan. Ya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Bapak Ibu dirahmati Allah. Lalu apa yang Allah akan berikan? Nah, ini nih. Jadi kalau sudah benar dia hijrah dengan 3 pilar ini, pilar ini sudah kuat, dia beriman, dia berhijrah, dan dia berjihad, maka Allah akan memberikan a'zamu darajatan indallah. Derajatnya tinggi Pak di sisi Allah. Derajatnya tinggi. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ada golongan yang kita sebut dengan golongan ashabul yamin atau ashabul yamin. Golongan kanan Pak. Yamin itu jangan mie ayam, bukan mie ayam. Kalau jam segini bicara yamin, mie ayam kecap itu, subhanallah. Ya. Yamin itu kanan, maimanah, ashabul maimanah. Ada ashabul mas'amah, golongan kiri. Ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan golongan kanan ahli surga, golongan kiri ahli neraka. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari golongan kanan. Nah, ini yang disebut a'dhamu darajatan indallah. Ada yang lebih tinggi derajatnya. Siapa mereka? Dalam surah Al-Waqiah dikatakan as-sabiquna sabiqun. Ya, as-sabiquna sabiqun itu lebih tinggi itu. Orang-orang yang disebut terdahulu. As-sabiquna sabiqun. Inilah para sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali berkorban, yang pertama mendampingi Rasulullah dalam perjalanan dakwah. Itulah para sahabat Abu Bakar, termasuk Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya, dan 10 sahabat yang dijamin surga, termasuk dikatakan Suhaib
bin Sinan Ar-Rumi tadi, itu adalah termasuk as-sabiqun as-sabiqun. Termasuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, itu as-sabiqun as-sabiqun. Nah, kenapa derajat mereka tinggi, Pak? Disebut a'dhamu darajatan indallah. Karakternya ada 3 setidaknya kata para ulama. Jadi ciri yang menonjol dari dari karakter sahabat-sahabat as-sabiqun as-sabiqun. Yang pertama, mereka itu adalah pelopor kebaikan. Ya, pelopor kebaikan, semua kebaikan itu ya orang-orang inilah yang mengawali sebuah kebaikan, semua kebaikan. Makanya termasuk dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu para pelopor kebaikan. Ya, jadi kita ini hanya tinggal ittiba. Kita ittiba us-sahabat, ittiba ur-rasul. Makanya generasi setelah sahabat itu bukan pelopor, makanya disebut setelah sahabat namanya tabi'in, yang mengikuti. Ya, yang mengikuti, bukan yang mencetuskan, bukan, tapi yang mengikuti. Nah, setelah tabi'in yang mengikuti pengikut. Ya, ngikutin juga dia, tapi yang diikuti pengikut. Nah, maka dalam beragama kita ini dikatakan beragama dengan benar kalau kita juga ittiba, kita mengikut. Jadi kita ini semua pengikut, Pak. Ittiba'ur rasul, ya, ittiba'us sahabatur rasul, yang mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, jadi pelopor. Yang kedua, dekat dengan Allah, muqarrabin. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, kenapa? Karena ketaatan mereka, Pak, yang membuat mereka dekat dengan Allah. Jadi orang yang ingin dekat dengan Allah itu mustahil kalau tanpa ketaatan kepada Allah. Nggak bisa. Makanya semua amal soleh itu pasti tujuannya untuk taqarrub ilallah. Ya kan, semua amal soleh. Bahkan Allah kasih isyarat tuh, dalam sholat saja ada hadis Nabi ketika kita sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'til du'a. Yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyak doa. Berarti sholat itu taqarrub kepada Allah. Ya, ibadah menyembelih hewan, kurban itu juga qarib dekat, kurban, kedekatan yang sempurna dengan Allah. Semua ibadah haji, umrah, ya, bahkan kita dekat dengan Allah karena kita beribadah di pusat Baitullah. Ya, qarib, dekat dengan Rasulullah. Di Madinah kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Majlis taklim, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena di sini dibanjiri rahmat Allah. Ini kalau mata kita bisa melihat dengan mata dohir ini, Pak, kita ini sedang tenggelam sebenarnya. Ghosyat umur rahmat, kata Nabi. Tenggelam, tapi tenggelam bukan dengan air, tapi dengan rahmat Allah. Ya, dan rahmat itu kan kita semuanya kita cari rahmat. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari rahmat, majlis ilmu. Subhanallah. Jangankan majlis ilmunya, baru masuk masjidnya, Pak, itu sudah rahmat tuh. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Itu permintaan kita, minta. Ya Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Duduk di majlis taklim, nggak usah minta, Allah sudah janjikan. Ghosyyatumur rahmah, hafat bihimul malaikat, dijaga dengan sayap malaikatnya, ditenggelamkan dengan rahmatnya. Subhanallah. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah ini adalah orang-orang yang disebut as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Yang ketiga, cirinya adalah jumlahnya nggak banyak, Pak, sedikit. Subhanallah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mengejar predikat a'dhamu darajatan indallah, itu nggak banyak, kuotanya sedikit. Ya, kuotanya sedikit. Memang orang-orang yang takarrub kepada Allah itu nggak banyak. Jangankan yang takarrub kepada Allah, orang-orang yang pandai bersyukur itu pun Quran mensifatinya sedikit. Ya, wa qalilun min ibadi syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali syukur kalian kepada Allah. Nah, itu adalah orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Nah, artinya kalau kita ingin mendapat golongan seperti para sahabat, 3 ini harus ada. Ya, dalam diri kita apa? Jadilah pelopor kebaikan. Jadi gini, pertanyaannya gini, bisa nggak kita menjadi sabik akhir zaman? As-sabiqun as-sabiqun kan sudah orang yang dulu pertama-tama beriman tuh. Nah, sekarang kita kan akhir zaman. Bisa nggak kita menjadi sabik?
Ada sebagian ulama mengatakan bisa. Kita bisa menjadi sabik, tapi sabikun akhir zaman, sabik yang ada di akhir zaman. Ya, kenapa? Karena setiap korn, kata Rasulullah, likulli kornin sabikun, setiap generasi itu ada sabiknya. Generasi itu kan setiap 100 tahun, generasi 100 tahun itu ada sabiknya. Nah, apa yang dimaksud sabik setiap generasi itu? Pastinya tidak seperti para sahabat yang awal-awal dulu. Tapi mereka itu orang-orang yang punya 3 sifat ini, Pak. Dia menjadi pelopor kebaikan. Jadi yang mendirikan majelis ini, Pak, itu sabik tuh. Yang mendirikan masjid ini dulu, yang mengawali masjid ini ada taklim, itu sabik. Atau diartikan siapa yang lebih dulu melakukan kebaikan itu juga sabik. Tadi yang sholat subuh datang ke sini pertama kali itu sabik. Yang pertama kali belum adzan sudah datang, itu sabik. Yang tadi infak pertama kali, orang belum ada yang infak dia sudah kiuris, pagi-pagi dia sudah, itu sabik. Ya, itu sabik. Pokoknya kalau ada kebaikan, dia ingin menjadi pelaku utama atau pertama sebelum orang melakukan, itu sabik. Itu bisa disebut sabik, ya, pelopor kebaikan. Itu sifat pertama. Sifat kedua, teruslah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah. Yang ketiga, pandai bersyukur. Karena kalau kita ingin meraih golongan yang sedikit itu syaratnya adalah harus banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ini amalan yang bisa kita kejar kalau ingin mendapatkan predikat as-sabik, ya, as-sabik. Nah, tapi orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad karena Allah tadi dengan harta dan jiwanya, itu otomatis sudah dapat predikat a'dhamu darajatan indallah. Maka dia akan bersama orang-orang yang lebih dulu, ya, masuk Islam lebih dulu, berjihad bersama Rasulullah SAW. A'dhamu darajatan indallah. Dan yang terakhir ayat ini mengatakan wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi 3 pilar ini, Pak, iman, hijrah, jihad, itulah modal untuk mendatangkan kemenangan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, Allah itu menyebutkan kata-kata faizun di dalam Al-Quran hanya 4 kali berulang. Itu kata-kata faizun hanya 4 kali dari sekian banyak ayat di dalam Quran. Ya, yang pertama ada di surah At-Taubah ayat 20, ini yang kita kaji. Ya, ujungnya wa ulaika humul faizun. Yang kedua ada di surah Al-Mu'minun ayat 111. Ya, inni jazainahumul yawma bima sabaru annahumul faizun, annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi kemenangan bisa didapatkan dengan kesabaran. Ya, ayat 20 surah Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak sama tuh ahli neraka, orang yang bersahabat dengan neraka, bersahabat dengan surga, enggak sama. Dan orang yang bersahabat dengan surga itulah orang yang mendapat kemenangan. Bersahabat dengan surga itu maksudnya amalan-amalan itu amalan ahli surga. Itu orang yang bersahabat dengan surga. Yang keempat surah An-Nur 52. Kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi semua ayat ini, Pak, kalau tidak punya pilar 3 tadi, nggak punya iman, nggak mungkin dia sabar. Ya, nggak punya jiwa jihad, tidak mungkin dia bisa menjadi ashabul jannah. Ya, tidak punya jiwa hijrah, tidak mungkin dia mau taat kepada Allah, tidak mungkin dia takut kepada Allah. Karena orang-orang yang taat itulah orang-orang yang mau berhijrah. Allah suruh hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, itulah ketaatan sebenarnya. Nah, maka subhanallah, kemenangan ini pasti akan didapatkan untuk orang-orang yang berani berubah. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena
Nabi akan mendapatkan kemenangan yang disebut dengan Fathu Mekah. Jadi nggak mungkin Nabi bisa Fathu Mekah tanpa hijrah, Pak. Itu nggak mungkin, mustahil. Maka kalau kita ingin menang, ayo berubah, sudah hijrah. Tinggalkan tuh masa lalu yang kira-kira menghantui kita, semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Berubah, pindah, hijrah, maka akan mendapat kemenangan. Ya, contoh perusahaan terkenal dulu namanya Nokia. Nokia itu kurang keren apa dulu? Semua orang handphonenya Nokia, connecting people, itu kan? Ternyata tumbang juga karena nggak mau berubah dia. Orang sudah Android, dia belum. Kalah itu dengan Samsung. BlackBerry kurang hebat apa BlackBerry? Ya, karena tidak mau inovasi, nggak ada perubahan, tumbang dia. Itu yang namanya anak panah. Tidak akan mendatangkan manfaat kalau tidak mau lepas dari musuhnya. Ya. Coba kenapa musuh lari itu? Karena dia lepaskan. Coba kalau begini terus begini, nggak lari-lari orang. Maka perubahan itu tidak mungkin terjadi tanpa dengan pengorbanan, hijrah, perjuangan. Dan kemenangan tidak akan mungkin terjadi dengan kita melakukan perubahan sekecil apapun. Ya, ikhtitamnya Rasulullah itu dijanjikan oleh Allah. Kata Allah, ya Rasulullah, Anda dakwah terang-terangan, fasda bima tu'mar, dakwah terang-terangan. Nanti urusan orang-orang kafir, urusan musuh, aku yang mengurus, kata Allah. Aku yang akan menjagamu dari keburukan-keburukan yang terjadi. Pokoknya dakwah saja. Tapi kenyataannya Pak, kita lihat Rasulullah itu mengalami luka nggak dalam dakwah? Ada. Tidak hanya luka batin, tapi luka zahir. Dalam perang Uhud Nabi berdarah, kepalanya terkena hantaman pedang, ya, Nabi sampai berdarah. Bahkan Rasulullah pernah terkena racun, ya, pernah terkena racun. Nabi dihina, wah Nabi dicaci. Mungkin kita bertanya, katanya Allah menjaga. Itulah pertanyaan kita, ya. Katanya Allah menjaga, Nabi dakwah saja Allah menjaga, tapi kenapa itu terjadi? Kenapa Nabi harus kena racun? Kenapa Nabi harus kena pedang? Kenapa Nabi harus berjalan sembunyi? Ya, Nabi harus dicaci, dihina, padahal Allah berjanji Allah akan menjaganya. Maka kata para ulama, Pak, ya, orang kafir itu tidak akan mungkin bisa membunuh Rasulullah SAW. Maksudnya dijaga Allah itu kamu tidak akan bisa dibunuh oleh orang kafir. Makanya berkali-kali orang kafir punya rencana ingin membunuh Rasulullah, tidak pernah berhasil. Ya, mau diracun. Tuh Nabi kan dengan para sahabat sedang makan, itu ada racun, dagingnya ada racun. Tiba-tiba dagingnya berbicara. Ya Muhammad, innani masmumun, aku diracun, dimuntahkan. Sementara para sahabat wafat seketika karena racunnya dahsyat. Ya, dalam peperangan Nabi berkali-kali perang, tapi Nabi tidak terbunuh. Bayangkan wafatnya Nabi bukan di medan peperangan, padahal Nabi ahli perang, ya kan? Nabi perang apa Nabi tidak ikut? Nabi ikut perang, semuanya perang, tapi enggak terbunuh dalam peperangan. Subhanallah. Kan kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu kan akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan, kan? Biasanya begitu. Nabi kan biasa perang, kenapa tidak wafat dalam medan peperangan? Di mana Pak wafatnya Rasulullah itu? Di pangkuan istrinya. Subhanallah. Ini isyarat Pak, ini isyarat. Isyarat bahwa ternyata Nabi itu memang terbiasa romantis dengan istrinya. Wafatnya saja Nabi romantis. Apa keromantisan Rasulullah untuk saat wafat? Itu Nabi minta siwak, tapi karena Nabi sudah lemah, tidak kuat lagi untuk mengunyah siwak itu. Siwak itu dilembutkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dilembutkan dulu siwaknya, baru Nabi bersiwak. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku paling berbahagia, aku adalah istri atau wanita paling berbahagia. Kenapa? Karena sebelum Nabi wafat, air liurku bersatu dengan air liurnya. Subhanallah. Itu romantis tuh. Karena memang Nabi terbiasa ketika Nabi masih hidup, Nabi meminum air dari bekas bibirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan, Nabi itu cari-cari mana bekas. Kalau kita kan cari-cari juga mana bekasnya, tapi dihindari. Subhanallah. Ya, sama
niatnya sama, cuma endingnya beda. Makanya betul kata Imam Al-Ghazali, seseorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Nabi itu kebiasaannya romantis. Makanya wafatnya pun di atas pangkuan istrinya. Romantis ya itu, romantis. Makanya Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan sunnah ini, ya nanti kalau suaminya demam langsung pangku. Bapak sini Pak. Subhanallah. Ya, tunggu demam. Kalau nggak demam jangan. Subhanallah. Karena Rasulullah diawali dengan demam. Nah itu isyarat tuh. Ya. Yang kedua, kenapa Nabi nggak terbunuh di medan peperangan? Karena Allah sudah berjanji, Nabi tidak akan bisa terbunuh oleh orang kafir. Kalau Nabi terbunuh di medan peperangan, ini ayatnya, salah ini ayat. Lalu pertanyaan yang tadi, kenapa Nabi harus terluka? Katanya Allah menjaga. Kata para ulama, itulah proses dari sebuah kemenangan, Pak. Itu proses. Jadi Nabi berdarah-darah, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi disakiti. Itu adalah proses untuk menuju kemenangan. Jadi mohon maaf nih, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kesuksesan, kemenangan, mustahil tanpa ada hantaman, itu nggak mungkin. Ya, ibu disakiti, difitnah, dihina, dituduh, selama berada di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa karena iman, maka itulah hijrah sebenarnya. Ya, maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat ini, semoga menambah semangat perubahan kita, kekuatan kita dalam berhijrah kepada Allah, dan yakin kalau kita benar berada di jalannya, pasti berakhir faizun, berakhir kemenangan. Dan kalau sudah menang, kata Allah menang, itu kemenangan yang sebenarnya dan berhadiah jannahnya Allah Firdausil A'la. Idza jaa nasrullah, kalau datang pertolongan Allah pasti menang. Al-Fath pasti menang. Jadi nggak mungkin kemenangan itu datang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita kaji pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan masalah hijrah di zaman Rasulullah itu dengan berperang, dan bagaimana dengan situasi dan kondisi sekarang untuk kita berhijrah. Mohon pencerahannya. Dan yang kedua, bagaimana agar iman kita bisa terjaga dan terawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Bismillah. Hijrah untuk kondisi sekarang, minimal kita bisa menjaga diri kita dari sesuatu yang Allah haramkan. Itu paling minimal. Yang haram apa? Tinggalkan sudah. Karena hijrah itu kan definisinya al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang disebut hijrah itu yang bisa meninggalkan atau menjaga dirinya dari sesuatu yang Allah haramkan. Sudah, apa yang diharamkan? Ya, ngerujak misalnya, ngerumpi, ngajak-ngajak. Nah itu sudah tinggalkan itu. Berarti kalau ngerumpi, nggak usah ngajak-ngajak, ngerumpilah sendiri. Orang gila itu ngerumpi sendirian. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang haram sudah. Kalau yang haram sudah hatam, naik levelnya naik. Yang makruh tuh yang Allah nggak suka, apa ya, yang dibenci, tinggalkan tuh. Ya, sesuatu yang mungkin tidak dosa, tapi ini efek sosialnya ada. Nah, itu kan bisa jadi tidak nyaman tuh orang, maka itu tinggalkan. Ya. Atau perkara mubah, level yang lebih tinggi lagi, yang boleh-boleh itu diatur. Ya, seperti nonton TV kan boleh, main handphone boleh. Tapi kalau sampai habis waktu tidak bisa mengerjakan yang manfaat, nah, itu kan bisa masuk juga ke perkara yang
yang makruh, bahkan haram. Jadi 3 hal itu yang kita perhatikan. Kalau yang haram sudah selesai, naik level yang makruh. Yang makruh sudah selesai, naik level yang mubah. Jadi kalau bisa menjaga dari yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Atau kebiasaan kecil lah keseharian, yang biasa minum tangan kiri, minum tangan kanan, itu juga hijrah. Yang nggak usah bicara yang berat-berat, yang ringan saja. Yang biasa tidur jam 12 gak ada kegiatan, ba'da isya sudah tidur dengan niat supaya bisa bangun qiyamul lail. Ya, sekarang sih tidurnya cepet nih, kebanyakan tidur pada isya sudah tidur supaya jam 2 bisa bangun. Ya tadi bola. Subhanallah. Nah itu hijrah sekarang tuh seperti itu. Kalau dari harta, yang kemarin hartanya itu lebih banyak ke sesuatu yang gak ada manfaatnya. Ya buat belanja lah, buat ini. Sekarang coba hartanya lebih banyak untuk infak, sedekah, membantu orang susah. Itu namanya hijrah. Waktu yang dulu waktunya masih banyak yang tidak manfaat, sia-sia. Nih saya nggak ada manfaat nih, ngapain ngobrol-ngobrol nggak ada manfaatnya. Lebih baik digunakan untuk baca Quran, untuk zikir, untuk silaturahim, untuk jenguk orang sakit. Nah itu namanya hijrah. Ya, jadi seperti itulah aplikasi hijrah untuk di zaman sekarang. Nah itu yang pertama. Yang kedua cara meningkatkan iman, ya dengan ketaatan. Itu kan kaidahnya jelas, yazidu bita'ah. Pokoknya ibu bapak memperbanyak amal soleh, baik yang wajib, apalagi yang wajib ya harus. Tambah yang sunnah, insya Allah itu iman terjaga. Dan jangan lupa kalau kita salah, kita dosa, segera istighfar, segera taubat. Karena kalau nggak istighfar, nggak taubat, lepas itu iman, lama nggak kembali. Kenapa taubat itu maknanya kembali? Maksudnya apa yang kembali? Iman kita kembali lagi itu. Makanya kita taat lagi sama Allah. Itu namanya taubat. Karena kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jangan mengatakan orang yang berzina itu ketika dia berzina dia beriman. Nggak ada, orang berzina itu nggak sedang beriman. Orang mencuri tidak sedang beriman. Orang yang bergosip tidak sedang beriman. Makanya segera istighfar, segera taubat. Ya, jadi lakukan ketaatan kepada Allah, kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Insya Allah itu juga memperkuat iman kita kepada Allah. Ya, memperkuat iman kita. Karena kaidahnya sami'na wa ata'na ghufranaka, itu 3. Kami dengar, kami taat, lalu kami banyak-banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah iman itu akan ada terus dalam diri kita. Kemudian melalui faktor eksternalnya bagaimana? Kalau itu internal kita, eksternalnya adalah sering-sering meminta nasihat. Kalau ibu, bapak sedang turun, iman sedang gelisah, datangi teman-teman kita yang kira-kira kita anggap ini orang soleh, ini orang baik. Bertemu dengan dia saja, melihat wajahnya saja itu sudah menambah keimanan. Karena wajahnya mengingatkan kita wajah ibadah, ya, wajah-wajah amal soleh. Kan ada tuh teman kalau ketemu dia maunya tuh taat, tapi ada teman yang kalau ketemu dia maunya maksiat. Nah, maka ini penting untuk faktor eksternal supaya menambah booster kita dalam menambah keimanan kepada Allah. Saya kira itu Ibu. Syukran wallahu yubariku fiik. Ada lain? Oh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan iman itu naik turun. Kapan kita sebetulnya boleh melatih gitu iman supaya kita akhirnya kuat gitu? Karena kan kalau kita olahraga itu kan juga berlatih supaya kita kuat ya olahraganya. Nah sekarang iman itu boleh dilatih supaya kuat atau enggak? Misalnya kayak kita mendapatkan undangan yang kita tahu bahwa sebetulnya yang undang itu suka minum-minum misalnya, tapi kita mau melatih iman. Kalau saya datang, saya nggak ikut minum-minum, kira-kira itu tergolong latihan menguatkan iman apa enggak? Iya, baik. Jazakallahu khair.
melatih iman itu justru menguatkan iman itu justru ketika Allah memberikan kepada kita ujian. Itulah riyadhahnya iman itu di situ. Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut itu ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira setelah kalian berikrar beriman kepadaku, kepada Allah, aku akan tinggalkan tanpa diberikan ujian. Nah, jadi sebenarnya ketika kita sudah berikrar beriman, itu kita sudah ditempa ujian. Jadi yang uji iman kita tuh langsung yang memberikan iman. Bukan kita sendiri punya aturan. Nih kayaknya saya datang ke sini biar kuat iman. Nah, itu ngeri Pak. Jangan-jangan nggak kuat. Jangan-jangan nggak kuat, tumbang lagi kita. Makanya belajarlah untuk menaikkan level iman itu dari ujian yang Allah berikan. Kalau dari ujian kita lulus, ya maka insya Allah ya, kedepannya itu akan kuat, akan lulus. Nah, kalau kita bisa menghindari, ini lebih baik Pak. Diundang, udah tahu yang undang itu ahli khamr, ahli judi, ahli maksiat. Kalau kita bisa menghindari itu jauh lebih baik. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu tuh iman kita sebatas sekuat apa, kita nggak tahu. Bisa jadi menurut kita kuat nih di rumah, Bismillah saya kuat. Ternyata di sana ujiannya lebih dari apa yang kita bayangkan. Bahkan kita diancam. Ya. Oh jadi begini hijrah itu ya. Setelah hijrah kamu begini. Itu bisa jadi kalah atau diancam atau diintimidasi. Makanya kalau memang tahu itu sebuah kemungkaran, kemaksiatan, sebaiknya untuk menghindari. Karena kan maksiat itu kan kaidahnya wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Berarti mendekati saja nggak boleh. Ya, kenapa? Karena setan itu masuknya pelan-pelan, smooth. Ya nggak tiba-tiba tuh setan tuh smooth pelan. Bisa jadi Bapak lulus tuh kemarin, begitu datang itu minum khamr kita lulus. Tapi setan tuh nggak diam, dia terus kayaknya enak itu kemarin ya. Itu padahal sudah pulang tuh, kayaknya enak tuh. Boleh kali ini, tapi nggak usah ajak-ajak sendiri aja di rumah di kamar coba. Nah itu bisa begitu tuh. Ya makanya lebih baik dihindari. Ujian iman itu sudah cukup dari ujian yang Allah berikan dengan musibah. Ya makanya kalau ada undangan, ini diajarkan oleh para ulama, kalau ada undangan, Pak, undangan yang kita tahu di situ ada maksiat, kita boleh datang tapi bukan dalam konteks untuk menguji iman kita, tapi untuk memenuhi haknya dia yang mengundang. Karena sesama muslim kalau diundang datang gitu kan, untuk memenuhi haknya dia itu mengundang kita, atau untuk menjaga hubungan baik lah supaya tidak ada fitnah. Tapi caranya bagaimana? Kalau bisa datang sebelum ada dangdutnya misalnya, atau setelah dangdutnya selesai. Karena memang kita paling gak kuat kalau lihat biduan tuh langsung oleh itu ayat-ayat semua hilang, mana baru hafal 3 ayat ya. Makanya nggak usah datang, tujuannya untuk memenuhi undangan karena sesama muslim, selesai langsung pulang. Begitu kan diajarkan, langsung pulang. Karena kita nggak tahu di detik mana, di bagian mana setan tuh bisa menang lawan kita nggak tahu. Ini bukan sengaja datang, ya Allah saya mau sengaja datang lama-lama ini, lihat mau uji iman, kuat juga saya, ujung-ujungnya tumbang nanti. Ya maka jangan, kalau ingin datang niatnya bukan untuk menguji iman, cukup Allah yang memberikan ujian, karena Allah yang tahu lulus atau tidaknya iman kita, tuh Allah yang menilai. Jadi bukan kita. Ya. Jadi saya kira itu. Ya, syukran Allah ya barik fiikum. Satu lagi silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz bilang ada yang mencari yang halal itu susah, apalagi yang haram. Yang haramnya susah, apalagi yang halal. Itu tadi yang Ustaz bilang tadi itu benar apa keseliru Ustaz? Nah, Itu pertama. iya. Yang
Apa Ibu tadi? Yang susah apa? Untuk Mic-nya mohon maaf. untuk berbuat membangun sabit situ yang baik, membangun. Oh, sabik ya. Sabit. Ya, baik. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kita khair. Yang pertama, saya tidak keseleo tadi. Justru saya memberikan informasi di akhir zaman ini banyak orang yang menjadikan ini dalil bahwa mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Bukan itu kita jadikan dalil, bukan, maksud saya bukan itu. Jadi ada kesalahpahaman manusia sekarang, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya dia melegalkan itu. Ya udah cari aja yang haram, karena yang haram aja susah, boro-boro yang halal. Nah, jadi itu bukan dalil, bukan. Itu pemikiran yang keliru. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita, jadi buat apa kita cari yang haram? Sementara yang halal itu lebih banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan yang halal itu susah, dia salah. Karena yang halal lebih banyak daripada yang haram. Coba minuman mana lebih banyak? Minuman halal atau haram? Yang halal. Tapi kenapa orang masih cari yang haram? Ya kan? Makanan mana banyak? Halal atau haram? Halal. Tapi kenapa masih mencari yang haram? Termasuk menikah. Menikah itu mana yang lebih diperbanyak? Yang halal atau diharamkan? Yang halal. Makanya laki-laki itu kuotanya 4. Ya kan? Lebih banyak kan kuotanya 4. Tapi kenapa masih mencari yang haram? Maksudnya selingkuh. Padahal kuotanya 4. Apalagi kalau kuotanya 1. Itu tuh manusia itu begitu. Jadi ini bukan dalil ya, tapi banyak orang yang menjadikan ini dalil. Salah persepsi. Nah, baik. Nah, yang kedua tadi tentang sabikun. Tugas kita adalah jadilah pelopor kebaikan untuk diri kita sendiri dulu. Jadi kalau mau berubah itu jangan kita ukur kita dengan orang, bukan itu. Lebih baiknya bukan dengan orang lain, tapi lebih baiknya dengan diri kita sebelumnya, supaya nggak ujub, nggak bangga diri. Jadi kalau orang hijrah ukurannya saya udah lebih baik dari dia, itu sombong itu. Tapi ukurannya alhamdulillah saya sudah lebih baik, diri saya lebih baik dari tahun sebelumnya. Makanya kalau hubungannya tadi misalnya dengan kita sudah bangun masjid, sudah ada imamnya, tapi ternyata kok orang nggak ada, ya sudah jangan mikirin orang, kita saja dulu. Kan merintis itu memang susah kan? Ya susah, ini masjid ini bisa makmur, kajiannya rame, itu enggak instan, pasti awal-awal dulu berapa baris sholat kan, berapa, 1 saf mungkin. Saya ada masjid dekat rumah itu, tempat masjid saya waktu saya masih tinggal sama orang tua masih kecil. Itu dulu waktu saya masih kecil masjidnya sepi. Tapi sekarang itu sholat subuh tidak kurang dari 5 saf. Kenapa? Karena penghuninya sudah purna bakti semua. Ya kan biasanya masjid ramai itu kalau penghuninya sudah pensiun. Tapi kalau masih produktif agak sepi. Ya jadi nggak apa-apa. Kita merintis. Jadilah pelopor diri kita dulu, jangan mikirin orang. Yang penting saya bismillah mencontohkan kebaikan. Karena nanti efeknya kalau ada yang mengikuti jejak kebaikan ini, pahalanya mengalir sampai ke alam barzah itu. Pelopornya ini siapa ini? Itu yang kita dapatkan. Investasi pahala itu penting. Makanya sabar. Ya memang mengawali itu nggak mudah. Ya susah. Mengawali itu susah. Melanjutkan juga memang lebih susah juga. Ya makanya menjaga itu juga susah yang sudah kita dapatkan. Makanya mengawali itu berat, maka harus dengan niat. Karena Allah menjaga itu juga berat, maka ada istiqamah. Ya, istiqamah itu kan nggak harus terus. Istiqamah itu kalau dia futur naik lagi, itu namanya istiqamah. Futur naik lagi karena iman kita kan naik turun. Itu bukan malaikat Allah. Ya, jadi saya kira fokus kepada diri kita dulu perbaikannya. Kita jadikan diri kita pelopor kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu mudah-mudahan bisa menularkan kepada yang lain. Jadi itu syukran. Allahu akbar. Alhamdulillah saya kira cukup Bapak Ibu dan rahmati Allah karena keterbatasan waktu. Ya,
Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kaji menambah hasanah, menambah kebaikan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang kuat dalam keimanan, kuat dalam hijrah, dan kuat dalam pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair ala husni istima'ikum. Lakum minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.